Berarti Yesus firman-Nya Allah, Iya, perkataannya berarti Allah. si Bapak ini kalau nggak ada utusan, berarti Yesus itu nggak ada lahir gitu. Perkataan Tuhan yang sudah dikirim. Perkataan dari mana? Jelas-jelas di sini Yesus Kristus. Saya mengenal sekali kitab suci saya. Kamu kan tidak mengenal Yesus. Ya toh. Aku mengenal Yesus. Yesus nggak makan babi, tapi kalian makan babi. Kalian ngikuti siapa? Yohanes 17 ayat 3. Oh, apa yang kamu tanya? Tentang itu, Yohanes 17 ayat 3. Iya, apa pertanyaannya? Iya, di situ dibilang Pertanyaannya Pak, kalau ayatnya itu saya tahu. Pertanyaanmu apa? iya, pertanyaanku di situ Yesus nggak dinyatakan Tuhan, Yesus dinyatakan utusan di situ. Yesus dinyatakan utusan? Iya. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Mau aku tunjukin datanya, Kak? Boleh. Oke, sebentar ya. Silahkan. Nih, Apa dikatakan? inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus di mana dikatakan utusan? Loh, yang Engkau utus katanya. Iya, siapa itu engkau? Yesus. Engkau itu Yesus. Iya. Berarti Yesus mengutus Yesus gitu. Lah, makanya Kan itu. engkau utus, kan engkau utus. Jadi Yesus utusan gitu, bukan Tuhan. Bukan, itu coba kamu baca sekali lagi. Di mana dikatakan utusan di situ? Ini dijelas. Apa? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba baca, Kakak. Nah, siapa engkaunya di situ? Siapa engkaunya di situ? Di sini makanya Kakak baca, coba. Coba Kakak baca Oke, sendiri. saya baca ya. Saya baca dari ayat pertama ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau di sini adalah Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus anak Allah yang telah engkau utus. Iya, Terus di mana kata utusannya? Berarti Yesus utusan. Bapak mengutus anaknya. Bapak mengutus anaknya. Iya, berarti Yesus itu anak Bapak kan? Utusan berarti dia. Kok bisa jadi utusan, gimana itu? Loh, itu dijelas di situ, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak mengutus anaknya. Bapak mengutus firman-Nya. Berarti dia diutus. Iya, Bukan berarti utusan. Utusan itu apa? Coba. Utusan itu apa menurut kamu? Berarti dia Utusan. diutus kan, Kak? Dia diutus kan? Anak Allah itu diutus. Iya, anak Allah itu siapa? Firman Yesus kan? Firman, iya. Iya, Firman benar. itu diutus. Berarti Terus? dia diutus. Berarti dia diutus tuh, dikasih dia, diturunkan gitu kan? Terus Diutus. apa hubungannya dengan utusan itu apa? Utusan itu Utus sama lah, coba jelaskan. loh, kalau kamu mengutus anakmu utusan. Iya. Oke, sekarang saya tanya kamu, kalau dikatakan anakmu dengan kamu itu adalah dua manusia berbeda. Kalau kamu mengutus kan artinya mengirim kan? Iya. Gitu. Ya, kalau kamu mengirim WhatsApp, apakah WhatsApp itu utusanmu? Ya iyalah, karena aku yang ngirim, aku yang ngutus. Kalau aku nggak kirim itu nggak bakal terkirim gitu. Ngerti? Oke, berarti yang dikirim itu apa? Ya itu loh nomor WhatsApp kan? Kok nomor sih? Loh, tapi Kamu kan bilang kamu ngirim WhatsApp, itu kan kamu sendiri kan? Iya. Kamu sendiri kan mengatakan begini, halo, halo, itu kan perkataanmu tuh. Iya. Ya, perkataanmu itu diutus. Sekarang saya tanya, apakah perkataanmu adalah utusan? Iyalah, kalau aku nggak ngirim halo itu nggak bakal terkirim karena ada tanganku yang ngirim, makanya dia terkirim. Begitu juga si Yesus, karena ada yang ngutus, makanya dia diutus. Iya. Berarti mengutus dengan utusan sama atau tidak? Loh, ya sama lah, dia diutus.
Kalau nggak ada yang ngutus, dia Mengutus nggak dengan bakal utusan ada, kok gitu. sama gimana? Kalau Allah mengutus Muhammad, apakah Allah adalah Muhammad? Kata kamu sama? Loh, ya gini kak, kan di situ jelas kan, Yesus Kristus telah engkau utus, berarti dia utusan gitu. Loh, kamu aja berani mengatakan bahwa dirimu utusan, gimana? Loh, tadi kakak perumpamaan kan, nomor WhatsApp kakak bilang halo. Bukan nomor Bilang WhatsApp halo ya di ketika WhatsApp, kamu, ketik halo. kamu itu utusan atau kamu yang mengutus? Enggak, kakak bilang kan ketik halo kan di WhatsApp kan. Iya. Nah itu aku yang ngirim kan. Iya. Nah kalau kayak gitu kakak tanya itu utus nggak? Kau yang utus nggak? Kakak tanya gitu kan? Ah. Ya jelas aku yang ngutus dong. Kalau bukan aku yang Oke. ngutus itu Terus kata halo nggak halo bakal itu, dikirim. halo itu kamu atau utusan? Loh, halo itu ya aku yang ngirim. Kalimat halo itu aku yang ngirim. Aku yang ngutus. Iya, Nah, halo itu kan kamu kan? Halo yang mengatakan halo itu kamu kan? Iya. Iya. Jadi Ya sudah. iya berkat aku yang ngutus, makanya terkirim kata halo itu. Kalau nggak ada aku, Iya. kata halo itu nggak terkirim. Kata halo itu kata kamu bukan? Perkataan Rizky bukan? Iya, tapi aku yang Halo ngirim, itu kan? halo itu Rizky yang ngomong kan? Iya, tapi aku yang ngirim kan kak? Iya. Iya, kalau nggak ada Berarti aku kamu itu ngirim bisa- dirimu bisa sendiri? ada- Iya, itu bisa ada kata halo. Berarti kamu mengutus dirimu sendiri gitu. Gimana logikanya? Logikanya. Sekarang saya tanya, Ah. kamu mengutus kata halo, Terus ya kan? Kata halo itu Rizky bukan? kata halo itu? Ya, Rizky bukan. Bukan lah. Loh, tadi kata kamu iya kamu. Ya, aku yang ngirim, aku yang ngutus. Iya, halo itu perkataan siapa? Yang nerima pasti mengatakan itu Rizky toh. Iya, aku yang ngirim halo itu aku. Iya. Nah, jadi Halo itu kalau- Rizky kan? kalau bukan aku yang ngirim Halo itu Rizky bukan? Kak, gini kak, Halo itu Rizky kalau bukan? bukan aku yang ngirim halo itu nggak ada kalimat halo karena aku ketik halo, Iya. aku kirim makanya ada. Nah begitu juga tadi kalimatnya yang Yohanes 17 ayat 3. Yesus Iya, Kristus yang berarti telah engkau utus. perkataan Rizky itu halo kan? Loh, iya. Ya Ya sudah. udah berarti aku yang ngutus berarti. Berarti Bapak, berarti di sini ya masuk ke dalam Yohanes 17 ayat 3, Bapak mengutus perkataannya sendiri. Loh, berarti Yesus ngutus. Ya, Yesus Bapak mengutus perkataannya. Loh, tapi katanya si Yesus anaknya Bapak. Loh, anak itu artinya firman. Firman itu artinya ada anak. Iya, berarti Yesus itu firman. berarti Yesus utusan, Iya. diutus. Berarti Yesus firmannya Allah, Iya, perkataannya berarti Allah. si Bapak ini kalau nggak ada utusan berarti Yesus itu nggak ada lahir gitu. Kalau si Bapak ini tidak menyatakan dirinya melalui Yesus, ya Bapak ini sama seperti Allah yang mati. Hah, Makanya Bapak ini tergantung oleh firmannya tergantung oleh Bapaknya. iya, berarti kesimpulannya Yesus diutus kan? Kesimpulannya adalah Yesus itu penyataan diri Bapa, penyataan diri Allah. Iya, diutus berarti kan? Ya, diutus. Iya. Diutus itu kan dikirim. Diutus dikirim. Iya, Yesus diutus dikirim. Nah, itu dia jawabannya. Iya. Diutus dikirim. Iya. Ya, siapa yang ngirim, Kak? Bapa, Allah itu mengirim firman-Nya. Kan itu. Bapak yang ngirim berarti. Loh, pertanyaan saya, kata halo itu siapa yang ngirim? Loh, enggak, berarti Rizky. Bapak yang ngirim. Halo itu adalah Rizky. Loh, itu kan sama, paralel. Masa kamu sampai sini nggak? Kalau itu aku yang ngirim. Kalau nggak ada aku, Iya, kalau itu nggak Rizky. terkirim. Iya, Berarti itu juga Yesus. sama. Kalau nggak ada Bapak nggak terkirim berarti. Berarti yang mengutus halo siapa? Rizky. Loh, berarti si Yesus kalau nggak ada Bapak nggak terkirim. Enggak lah, karena dia satu di dalam diutus Bapa. berarti. Loh, kamu juga kalau tidak mengirimkan kata halo, Rizky nggak pernah berkata halo. Loh. Berarti Lah, si iyalah. Yesus kalau nggak ada Bapak nggak terkirim kan, Kak? Iya. Iya, jadi berarti Yesus diutus. Masa Tuhan diutus, Kak? Loh, iyalah, kalau dia tidak mengutus firman-Nya terus nabi-nabi siapa yang tahu Loh, bahwa dia adalah Tuhan? Kak, ini Loh, kok Tuhan. gimana sih? Tuhan itu maha segala-galanya. Masa dia diutus, Kak? Gimana dong? Apa itu maha? Apa itu maha? Maha itu maha kuasa segala-galanya lah. Tuhan itu Oke. pokoknya mahal lah, dia nggak bisa diutus, Kak. Kalau diutus itu masa itu Tuhan, nggak? Coba pakai logika lu. Loh, sekarang saya tanya kamu, perkataannya Allah itu diutus tidak? Perkataan Allah. Iya, itu Al-Qur'an itu kan firman-Nya Allah. Kalau tidak diutus dari Allah sana ke dunia, emangnya ada firman Allah? Loh,
Kak, Al-Quran itu dikirim sama Allah ke Nabi Muhammad. Ngerti? Iya. Dari mana? Dari mana ke mana dikirim? Firman Allah itu. Wahyu, pakai wahyu. Ngerti wahyu nggak? Iya, wahyu itu dikirim dari mana ke mana? Ya, pakai wahyu dikirim ke Nabi Muhammad. Kok pakai wahyu? Wahyu yang dikirim atau pakai wahyu? Wahyu yang mau dikirim kan? Loh, kok kakak Coba, lari kamu belum ulang selesai, lagi. belum selesai di Yesusnya Sekarang, tadi. Kok malah lari wahyu ke lain? dengan firman, wahyu dengan firman itu kan sinonim, betul nggak? Sama toh, wahyu sama firman itu sama tidak? Kak, gini kak, kita kan belum selesai di tempat tadi. Kenapa tuh lari ke lain? Ini sama, ini paralel. Iya kan? Wahyu sama firman sama tidak? Yang tadi aja belum selesai jawabannya, masa Loh, kakak ini lari sama, ke ini lain? paralel. Kamu dari tadi kan sudah Maksudnya selesai, tapi begini kamu belum kak, paham. agama itu menyampaikan kebenaran, jangan doktrin doang gitu. Loh, agama itu ya doktrin. Kalau agama bukan doktrin, terus apa? Berarti agama Kamu kakak, ngerti nggak arti doktrin? berarti agama kakak doktrin Loh, kamu orang-orang googling gitu. dulu. Itu laptop kamu. Tablet kamu buka. Doktrin itu artinya apa? Enggak, Baca dulu. Begini kak, berarti agama Loh, kakak kamu doktrin, gimana sih? doktrin orang-orang biar orang-orang nggak cerdas gitu. Gimana maksudnya? Loh, gimana saya ngajarin kamu cerdas loh? Loh, Sekarang saya tanya, firman kakak aja Allah kakak itu aja- dari mana ke mana? kakak aja nggak bisa Sekarang jawab saya apa tanya. yang aku tanya. Itu dari tadi udah saya jawab. Nggak Saya itu lagi dapet jawabannya kak. menstimulasi cara Jawabannya nggak pikir. dapet. Jawabannya nggak dapet. Oke. Kalau jawabannya nggak dapet, kenapa kamu takut? Takut apa? Kenapa kamu takut? Ya, pertanyaan saya, firman Allah Loh, itu dari mana ke begini, mana? Kak. Kita sekolah. Firman nih. Allah itu dari kemana ke mana? Kita- Kan kamu bilang. Kita sekolah. Kalau Sabar. Kamu bilang kan Allah itu nggak mungkin dikirim toh. Ini saya mute, bentar. Kamu bilang Allah itu nggak mungkin dikirim, betul? Tadi kan kata kamu gitu toh, betul tidak? Kamu tadi bilang Allah itu tidak mungkin dikirim. Sekarang saya tanya kamu, wahyunya Allah, perkataannya Allah itu dikirim tidak? Dibuka dulu mute-nya. Dibuka dulu mute-nya. Cemana? Wahyunya Allah atau firmannya Allah itu dikirim bukan? Begini kakak, kan? Kita itu sekolah, kalau belum selesai satu, kenapa bisa lompat lagi? Kan nggak bisa kan? Oke, yang tadi belum selesai yang mana? Loh, yang pertanyaan aku tadi, kenapa Tuhan diutus? Itu belum dapat jawabannya sama sekali kak. Kamu dengar nggak tadi? Firman itu yang diutus. Kalau firman Tuhan, maka firmannya Tuhan adalah Tuhan. Ini logika loh. Justru itu nggak masuk Kamu logika, tadi kan, kak. kita tadi udah bikin penjelasan ya. Halo itu kan Rizky. Kak, gini kak. Halo itu adalah Rizky. Suara Rizky itu Rizky, betul Iya, tidak? Kak. Ini jelas sekali di sini kak kalimatnya, jelas sekali kak. Masa kakak nggak pakai logika? Iya. Jangan modal doktrin doang, harus sampaikan kebenaran gitu. Nih jelas nih ya di sini. Loh, ini menjelaskan ya mendoktrin lah gimana sih? kamu? Gimana Bahasa mendoktrin? Indonesia mau Maksudnya gimana? gini, kita itu jadi orang dikasih Tuhan akal, kita bisa berpikir mana yang benar, mana yang Oke. enggak. Jangan kita mau Ini didoktrin dong. suara yang saya dengar ini siapa sih? Suara yang saya dengar ini siapa? Maksudnya Suara saya berbicara dengan siapa ini? dengan aku lah. Siapa namamu? Ya masa kakak nggak bisa Rizky. baca namaku? Nah. Oke, kamu tinggal jawab aja. Saya kan ini lagi berdiskusi dengan Rizky, Oke. ya kan? Ah. Suara Rizky, ini kan kamu kirim ke rumah saya ini, makanya saya dengar kamu. Masa Rizky nggak bisa dikirim? Bisa. Masa firman Tuhan tidak dikirim? Ya sama seperti firman Allah, itu yang dikirim. Loh, nggak, pertanyaannya Tuhan bisa dikirim kak? Tuhan bisa mengirimkan perkataannya. Hebat. Loh iyalah. Loh ya iyalah. Masa Tuhan tidak mengirim perkataannya? Perkataan Allah gimana maksudnya? Loh, perkataan Rizky itu Rizky tidak. Loh. Kamu ini diajarin logika kok, nggak nyambung. Loh kakak yang nggak nyambung ini aja nggak bisa jelasin dari tadi. Masa Lah itu saya jelasin. Enggak. Itu firmannya Allah, perkataannya Allah yang dikirim. Karena Yesus itu firman. Kamu ngerti nggak? loh berarti Tuhan diutus gitu, dikirim gitu. Iya, firmannya Tuhan diutus. Dia Tuhan maha diutus gitu. Firmannya Tuhan diutus. Nih. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Iya, Kristus. firmannya Tuhan. Yesus itu firmannya Tuhan. Oh, berarti Tadi kan udah paham. berarti lu Udah tahu kan? berarti- Tadi kan udah saya Berarti jelasin. nggak, berarti ku- Firmannya Allah itu namanya Quran. Firman Tuhan kami itu namanya Yesus. Nah, Oh. itu kan udah dikirim Quranmu. Gini. Firmannya Allah kan udah dikirim di dunia. Gini ke kak, dunia. berarti firman kakak bilang yang tadi itu kalimatnya. Iyalah. Nah, berarti Tuhan kakak lebih dari satu gitu. Ya udah, berarti kakak logika kamu? berarti kakak bukan Tuhan kan? Tuhan kok dikirim? Nggak, berarti Kan udah kakak- saya bilang
perkataan Tuhan yang sudah dikirim. Perkataan dari mana? Jelas-jelas di sini Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke, kamu baca Yohanes, kamu baca Yohanes Begini, 1 ayat Yesus 14. Kristus Kamu itu biar tahu perkataan, kamu berarti Yesus bukan itu. Tuhan, berarti Yesus Kristus itu. Ya, sekarang saya tanya Berarti kamu, diutus, tubuh kan? kamu dengan perkataan kamu. Sekarang saya tanya, tubuh kamu itu dengan perkataan kamu sama atau tidak? Tidak. Kak, begini Kak, pertanyaan tadi aja Kakak nggak bisa jawab. Masa nanya kayak yang Loh, lain? bukan nggak bisa jawab, saya udah dari tadi menjawab. Jawab Kamu gimana? yang nggak, kalau kamu nggak gini loh, kamu kan udah stuck dengan mengatakan masa perkataan Tuhan dikirim. Perkataan Tuhan itu sudah Tuhan, sudah pasti Tuhan. Bagaimana perkataan Tuhan di Rizky, sini Yesus sebentar, Kristus? Di sini dengerin. Yesus Kristus. Makanya saya bilang Yesus itu firman, Yohanes 1 ayat 14. Kamu kan belum ke situ, kamu langsung lompat ke 14. Gimana? Kamu dari tadi nggak ngerti. Kak, ini di sini jelas Yesus Kristus, bukan perkataan, bukan Iya. firman. Ini Yesus Kristus Tuhan. Loh, kamu baca dulu Yohanes 1, kamu jangan ke 17 biar kamu kenal Yesus itu siapa. Kamu masih gini bro, saya kasih tahu sama kamu bro, ya. Kamu kalau menukil satu ayat Al-Quran, kamu nggak akan mengerti apapun, betul? Betul dong. Kalau saya mau menukil satu ayat, itu kan tidak mengerti apapun. Kak, di dalam, kamu kan dari di tadi dalam kan Al-Quran kamu kan nggak memperdebatkan ada begini. Allah, Tuhanku itu nggak ada. Itu nggak bisa. Karena Allah itu esa, cuma satu. Saya nggak ngomong itu, tetapi pada kenyataannya perkataan Allah itu sudah dikirim dong ke dunia, betul tidak? Jelas nih. Gimana? Saya nggak perlu. Gini bro, saya mengenal sekali kitab suci saya. Kamu kan tidak mengenal Yesus, ya toh? Aku mengenal Yesus. Yesus nggak makan babi, tapi kalian makan babi. Kalian ngikuti siapa? Karena ada ayatnya, Yesus bilang nggak boleh makan babi yang berkuku belah. Kalian Di mana? ngikuti Di siapa? mana? Di mana Oke, ayatnya? sabar. Tunjukin. Aku pakai data. Aku nggak omong-omong kosong. Aku Iyalah, pakai data. harus. Oke. Boleh. Sabar ya. Oke. Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Babi haram karena berkuku belah. Coba baca dari ayat 1. Baca. Ini udah jelas, nggak Baca. perlu lagi dibaca. Ini udah jelas. Loh, Babi haram Kamu. karena berkuku belah. Jadi kalian ngikuti siapa? oke. Pertanyaan ajaran saya, Yesus. di mana Ini di ajaran situ? Yesus atau ajaran Gini siapa? bro, jangan emosi. Di mana di situ Nggak ada emosi, kita dikatakan? debat ini, kita debat nggak pakai emosi. Oke, Ya. bro, bacakan di situ kalau ada yang dikatakan, wahai orang Kristen, diharamkan bagi kamu makan babi. Coba mana orang Kristen yang di situ dikatakan dilarang makan babi? Begini berarti Yesus orang Yahudi, berarti kalian ngikuti orang Yahudi. Kalian nggak ada agama sendiri. Pertanyaan saya, kamu tunjukkan dulu ayatnya, baca. Intinya Yesus Baca. melarang makan babi karena berkuku belah. Oh, itu perkataan Yesus? Iya. Itu perkataan Yesus? Imamat. Itu perkataan Yesus? Yang ngatain. Iya, itu perkataan Yesus belum? Enggak, imamat. Coba. Imamat ini siapa? Oke. Imamat itu kitab Taurat Musa. Ya, jadi itu siapanya Yesus? Berarti yang ketemu Musa Tuhan Yesus dong? Loh. Kakak dong Kalau nggak kamu nyambung. mengatakan itu adalah perintah Yesus, sekarang kamu buka Imamat 11 ayat 2, baca. Enggak, Imamat 11 ayat 2. bilang aja apa isinya. Buka. Enggak, kakak Saya bilang aja bacakan isinya. ya, saya Ya. bacakan ya. Kita sama-sama jujur. Maksudnya gini, kita Saya bacakan ya. kita menyampaikan Oke, kebenaran, saya bacakan jangan ya. doktrin doang gitu, pakai data gini. Iya, ini data. Saya dari tadi bukan doktrin, bro. Iya, mantap. Nih, kamu baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Oke, Yesus Tuhan ya. Perintahnya, katakanlah kepada orang Israel apa Oten? Iya, Israel. Perintahnya kepada siapa ini? Iya, orang kepada Israel. siapa? Oke, orang saya ini orang Israel apa bukan? Kalian orang Kristen? Ya sudah. Ya, jadi gini, pertanyaannya begini. Ya udah, kan Berarti kamu sendiri. Berarti Yesus Tuhannya orang Israel, bukan Tuhan orang Kristen. Apa? Yesus Tuhannya orang Israel, Tuhan bukan Yesus. Tuhan orang Kristen. Tuhan itu Yesus semua manusia termasuk Tuhan kami. Dia hanya melarang, Enggak, begini. Nih saya menjawab, diem dulu dong. Oke. Dia hanya melarang makan babi itu hanya kepada Israel. Iya, berarti murid si Yesus Dia orang tidak Israel. melarang. Sebentar, biar kamu tahu timelinenya. Oke. Ya, kamu kan ini harus belajar. Oten belum ada di sini, bro. Oke, dia hanya berkata kepada orang Israel. Saat itu ada orang Mesir di sana. Tetapi bagi Mesir, hukum ini tidak berlaku. Bagi orang Arab, hukum ini tidak berlaku. Oke. Kenapa? Karena mereka bukan Israel. Kalau kita mau jujur, ya kan, perintah ini hanya untuk Israel.
Iya. Jadi perintahnya. kalian yang umat Islam, saya katakan 4.100 orang, kalau kalian mempertanyakan kenapa kalian tidak makan babi, tunjukkan dalilnya yang mengatakan Yesus melarang makan babi kepada orang Kristen. Kalian akan malu. Oke. Karena selama ini kalian didoktrin Kakak. dengan mengatakan, oh orang Kristen itu melanggar perintahnya Tuhan. Tidak. Kalau kami tidak makan babi, justru kami melanggar perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Iya, berarti Sebab gini, Kakak. perintah itu hanya berlaku untuk orang Israel. Iya, hanya Loh, kalau kami coba-coba ikut-ikutan tidak makan babi, berarti kami melanggar. Nah, berarti Itu logika. pertanyaannya gini. Berarti Yahudi ngikuti orang ini, ngikuti Yesus, gitu. Apa? Kan Kakak Ya, bilang, semua orang mengikuti Yesus. Kakak bilang kan, Semua orang mengikuti Yesus perintah melarang hanya untuk orang Israel kan? Iyalah, makanya mereka Sementara orang Israel sendiri nggak ngakuin Yesus. Jadi kayak mana itu coba? Israel nggak ngakuin Yesus sama sekali. Kalau- nggak ngakuin. kalau kamu Dinudalin katakan, Yesus kalau di sana kamu- dipukul, dicambuin. Sekarang gini, Mana kamu nggak coba? usah lari-lari. Sekarang begini, Orang Israel kalau nggak ngakuin memang Yesus kakakku, orang Israel Oke, nggak baik. ngakuin Yesus saudaraku. sekarang saya tanya, baik. Sekarang saya tanya, Kenapa orang Yesus tadi- ini ngajari orang Israel nggak makan babi? nggak usah sementara- jauh-jauh, bro. Nggak usah jauh-jauh, bro. Tadi kamu bilang Yohanes. Tadi kamu ngebuka Yohanes 17 ayat 3. Kamu tahu Yohanes itu orang apa? Orang apa Yohanes? Orang Israel lah. Orang Israel. Gimana sih? Jadi kalau kamu mengatakan orang Israel nggak ada yang ngikutin Yesus, sementara mereka nggak makan babi, berarti mereka ngikutin Yesus. Udah otomatis romantis. Gini kak, logikanya kalau orang Israel ngikuti Saya Yesus, pakai logika. Kamu dari tadi nggak pakai logika. aku pakai logika dan pakai data. Kamu Aku pakai- emosional Enggak, Kak, karena ini, kamu aku terlalu ada lama data. didoktrin. Aku ada data semua di sini. Kakak yang nggak pakai logika, Kamu- kakak yang kena doktrin. Kakak nggak ngerti kebenaran. Loh, sekarang saya tanya kamu kalau mau pakai logika, perintah larangan makan babi untuk Israel, Untuk Israel. sajakah atau untuk semua bangsa? Kita kunci nih ya untuk Israel, oke? Terus? Oke, apakah untuk semua bangsa? Enggak. Oke, Ah. jadi itu hanya berlaku untuk orang Israel yang tidak makan babi. Berarti yang di luar dari Israel, ia boleh makan babi. Oke. Itu logika deh. Berarti aku bisa nanya gini kan? Bisa nggak aku nanya nih? Berarti orang Israel mengakuin Yesus. Loh iyalah, jelas. Kalau gini Kak, kalau mengakuin Yesus, bagaimana bisa orang Israel membenci Yesus dan menyalibkan Yesus? Oke, apakah semua orang Israel itu membencinya? Loh, Kak, bukti semua udah jelas Kak. Dari menyalibkan. Sekarang saya dari tanya kamu. menyalibkan Sekarang aja. saya tanya kamu. Yang menyalib Yesus Bro. orang apa Kak? Orang Israel. Gini. Indonesia itu terdiri dari Kak, banyak sebentar pulau. Kak, yang menyalibkan Kalau orang. sabar, ini biar kamu tahu. Hukum cambuk, hukum cambuk itu berlaku hanya di mana? Di Aceh kan? Itu masih berlaku. Sekarang saya tanya, kalau hukum cambuk itu hanya berlaku di Israel, di Aceh, apakah itu artinya berlaku untuk seluruh Indonesia? Mikir kids. Nggak berpikirnya gini. Kamu dari tadi nggak logika. Kamu dari tadi tuh nggak nyampe. Enggak. Serius. Kakak yang nggak nyampe gini Serius. Kak. Logikanya gini. Kalau memang si Yesus itu ngajari untuk hanya orang Israel, kenapa orang Israel nggak ngakuin Yesus? Sekarang saya tanya kamu, kalau Apa orang Israel Yesus tidak itu Tuhannya Israel? ini, bro, kamu Israel dengerin aja ya, nggak ini ngakuin penjelasan. Yesus Tuhan Kak. Oke, gini, ini kan keminiman literasi kamu. Nggak Saya begini jelasin. Kak. Orang Israel punya. Kamu nanya toh? Nggak begini, Kak, Saya sebentar. minum dulu. Gini, saya mau jelasin. Nggak, Kamu Kak. bisa diem Kita dulu pakai nggak? logika sebentar ya. Lanjutin. Ya silakan. Orang Israel punya Tuhan sendiri, punya ajaran sendiri, nggak ngikutin Alkitab kakak, nggak ngikutin Yesus kakak. Kenapa Yesus ngajari orang Israel nggak boleh Oke, makan babi? buktikan orang Israel tidak pakai kitab saya. Bagaimana? Bisa nggak kamu buktikan? Mereka punya kitab sendiri kak. Berarti kalian Saya kasih tahu ya. Berarti kalian ngikut Baik. kitab mereka. Gini, kamu kan nanya, gantian dong. Kamu nanya terus nggak? Ya Oke, udah, 2 jam. silakan. Saya kasih tahu kamu. Kalau kamu mengatakan orang Israel tidak mengikuti Mana? ajarannya Yesus, dengerin dong. Ya, Dengerin dong. hmm. Biar kamu tahu sejarah. Orang Israel sekarang ya, itu mencontek kitab yang namanya Vulgata. Iya. Kitab Perjanjian Lama, kamu boleh cek. Iya. Jadi orang ya Israel sekarang itu justru mencontek kitabnya orang Kristen. Orang Kristen itu siapa sih? Orang Israel yang percaya kepada Yesus. Wow. Siapa dia? Wow. Siapa dia? Wow. Murid-muridnya Yesus yang banyak. Dan hanya segelintir orang yang tidak percaya kepada Yesus, itulah yang dikenal dengan ahli-ahli Farisi.
imam-imam yang bekerja di bait Allah. Nah, orang Farisi itu sedikit. Orang Israel yang asli yang mengikut Yesus itu banyak, dan mereka dianiaya dan keluar dari Israel untuk memberitakan firman Tuhan. Karena perintah Yesus, kini hukumku itu berlaku untuk semua bangsa. Makanya Yesus itu mengutus rasul-rasul yang banyak, 83 itu ke seluruh bangsa. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus pun itu menyebar keluar. Yang bertahan sekarang ini itu adalah orang-orang Farisi atau yang kita kenal sebagai Neo-Farisi. Wow. Alias Israel baru. Ini pengetahuan umum untuk kamu berdasarkan sejarah. Karena saya punya sejarah kekristenan dari tahun 60 sampai ke 1453. Itu sudah menjawab, nggak usah berulang-ulang. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagaimana tanggapan teman-teman ketika menonton video ini? Kalau saya sendiri melihat secara pribadi bahwa orang ini ya dalam mempertanyakan iman kekristenan, orang ini memang benar-benar tidak mau tahu tentang kebenaran. Itulah sebabnya teman-teman, kalau ada ya orang-orang seperti ini ya, seharusnya tidak perlu kita ladeni secara mendalam. Kenapa? Karena orang ini tidak sungguh-sungguh untuk mencari yang namanya kebenaran, tapi dia hanyalah mencari-cari kesalahan, kejelekan Alkitab itu sendiri teman-teman ya. Padahal ya kita lihat sendiri ya, kalaulah mereka mempertanyakan iman kita, maka itu akan disebut ya sebagai dakwah bagi mereka. Mungkin ya mereka itu dipuja-puja ya teman-teman. Ya, tapi justru sebaliknya, kalau kita membahas iman mereka, maka itu akan mereka sebut sebagai penistaan ya teman-teman. Nah, itulah yang terjadi di negara kita ini teman-teman. Tetapi tidak menjadi persoalan, kita tidak perlu marah terhadap hal itu. Karena bagaimanapun juga bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya, sehingga orang-orang yang tadinya menghujat Yesus, akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi bagi mereka. Yang pertama, bisa jadi mereka akan mencintai Yesus ya, dan yang kedua bisa jadi mereka akan mengalami nasib yang buruk teman-teman ya. Dan itu bisa kita lihat kisah dalam Alkitab, dan itu juga bisa kita lihat tentang apa yang telah terjadi di hari-hari ini, khususnya mereka yang menghujat kekristenan, menghujat ya kepercayaan orang-orang Kristen itu sendiri teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah tidur, dialah pembela kita. Nah, terkait dengan perdebatan ini ya, seorang pria ini mempertanyakan iman kekristenan, mengatakan bahwa Yesus hanyalah sebagai utusan. Seolah-olah ya orang ini menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukanlah Allah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Namun perlu kita pahami bahwa di dalam kekristenan, bahwa Allah itu punya firman dan punya roh ya. Dan teman-teman, Allah kita bukanlah Allah yang hanya berdiam diri di surga tanpa ada firman. Karena kalau kembali kita dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Allah menciptakan ya alam semesta ini, manusia, yaitu dengan firman dan rohnya sendiri ya teman-teman. Dan kita tahu bahwa Tritunggal telah ada di dalam Alkitab, bahkan kitab sebelumnya Perjanjian Lama mencatat hal itu ya. Dan tiga pribadi ini bukan berarti Allah orang Kristen itu ada tiga, namun Allah orang Kristen adalah Esa ya. Tiga itu bukan bercerita berapa Allah, tetapi tiga pribadi ini itu bercerita tentang kebaghamaannya Allah itu sendiri. Firman, dialah yang disebut sebagai anak Allah, Allah yang telah menjadi manusia dan misinya untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan Roh Kudus itu diutus setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus itu adalah Allah yang aktif, Allah yang ada di mana-mana, Allah yang melakukan manifestasi, itulah Roh Kudus. Sedangkan Bapa itu adalah Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang sangat-sangat luar biasa. Apakah ketiga pribadi ini luar biasa? Ya, luar biasa. Apakah ketiga pribadi ini kekal? Ya. Apakah ketiga pribadi ini sudah ada sejak purbakala? Ya. Kitab Mika berkata, kitab para nabi berkata. Apakah ketiga pribadi ini disebut sebagai pencipta? Ya.
Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kiranya video ini bermanfaat serta memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.